Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan membahas tentang habits 5, yaitu berusaha untuk mengerti baru minta dimengerti. Nah, kemudian habits 6 itu sinergi. Yuk kita simak bareng-bareng. Roseyuana Logisian Subekti, NIM 180 70 176. Nah, di sini kita sering sekali mencatat sebelum membuat diagnosis yang tepat ketika kita berkomunikasi, yaitu yang pertama ada membutuhkan waktu untuk mengetahui secara mendalam masalah yang hadir pada kita. Kemudian yang kedua, unjuk kerja pribadi yang harus sebidang dengan penampilan publiknya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu kunci nyata untuk mempengaruhi adalah sebagai contoh tingkah laku kita, yaitu unjuk kerja pribadi harus sebidang dengan penampilan publik kayak gitu. Kemudian yang keempat itu ada jika orang tidak percaya kepadamu dan mereka tidak percaya kamu mengerti mereka, mereka akan begitu marah, defensif, bersalah, atau takut untuk dipengaruhi. Jadi kita di sini harus menghargai gitu ya. Kemudian yang kelima itu keahlian mendengar dengan empati harus dibangun pada suatu karakter untuk menginspirasi terbuka atau keterbukaan dan kepercayaan dan catatan bank emosi yang tinggi pada diri kita. Jadi kita harus dilatih sejak dini untuk belajar mendengar keluh kesah dari orang lain. Mendengar dengan empati. Yang pertama, orang cenderung menyaring informasi yang dia terima melalui paradigmanya sendiri. Lalu yang kedua, membaca autobiografinya kepada kehidupan orang lain. Yang ketiga, memproyeksi film pribadinya kepada perilaku orang lain. Dan yang keempat, ketika orang lain bicara, kita selalu mendengar pada 1 dari 4 level, yaitu abaikan, pura-pura mendengar, mendengar dengan selektif, dan juga mendengar dengan penuh perhatian. Bentuk tertinggi dari mendengar dengan empati. 1. Mendengar aktif dan reflektif adalah bentuk keahlian dasar dan sering menghina pembicara. Yang kedua, mendengar dengan empati adalah mendengar dengan seksama untuk mengetahui kerangka referensi dan perasaan orang lain. Yang ketiga, mendengar dengan empati adalah deposito yang sangat bagus untuk catatan dari bank emosi. Dan yang keempat, memiliki efek pengobatan dan penyegaran karena memberikan orang hawa psikologis. Dan yang kelima, mendengar dengan empati beresiko, akan mengalihkan perlindungan diri ke pengalaman, mendengar secara mendalam karena kamu membuka dirimu sendiri untuk dipengaruhi. Kamu menjadi mudah kena serangan. Alih-alih mempengaruhi, kamu malah terpengaruh. Oleh sebab itu, perlu dilakukan diagnosa. Diagnosa sebelum menulis resep adalah sangat berbahaya menulis resep tanpa diagnosis yang akurat. Penjual efektif mencari untuk mengetahui kebutuhan, perhatian, dan situasi pelanggan. Amatiran akan menjual produk, profesional akan menjual solusi. Ini adalah prinsip-prinsip sebutan yang biasa ada dengan kekuatan terbesar dalam hubungan antar pribadi. Saya akan menjelaskan mengenai 4 respon autobiografis. Sebelumnya, apa sih autobiografi itu? Jadi autobiografi itu adalah biografi yang ditulis oleh diri subjek sendiri. Nah, ada 4 respon autobiografis itu sendiri. Yang pertama, ada evaluasi, yaitu pernyataan setuju untuk tidak setuju. Kemudian yang kedua, ada periksa, yaitu menanyakan pertanyaan dari kerangka referensimu sendiri. Yang ketiga, ada advice, yaitu memberi konsultasi berdasarkan pengalamanmu sendiri. Kemudian yang keempat, ada interpretasi, yaitu dengan menjelaskan motif dan perilakumu sendiri. Nah, kamu tidak akan pernah mampu benar-benar melangkah masuk ke dalam orang lain dan melihat dunia sebagaimana ia melihatnya. Sampai kamu itu mengembangkan keinginan murni, kemudian kekuatan dan
karakter pribadi, dan juga catatan positif bank emosi sebaik yang dikerjakan keahlian mendengar dengan empati. Kemudian yang selanjutnya, tadi sudah diterangkan mengenai 4 respon autobiografis, yang salah satunya ada yang namanya advice. Yang advice itu tadi adalah memberi konsultasi berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, semua advice itu tidak akan mudah jika kita tidak mengalamatkan pada masalah yang nyata. Dan kita juga tidak akan mengambil masalah nyata jika kita tidak memiliki atau kita tidak melihat dari titik pandangan yang lain. Jadi dalam menghadapi masalah, itu harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya pada satu sudut pandang saja. Kemudian, keahlian mendengar dengan empati itu menyangkut 4 tahap pengembangan. Yang pertama, yang efektif adalah isi mimik. Nah, yang dipelajari dalam mendengar aktif dan reflektif. Misalnya seperti mengulang kembali apa yang dikatakan orang kepada seseorang yang lain. Kemudian yang kedua, mengatakan dengan cara lain isi adalah lebih efektif. Kemudian yang ketiga, merefleksikan perasaan menyangkut otak kanan. Kemudian yang keempat, ada menyangkut tahap kedua dan ketiga yang tadi sudah disampaikan, yaitu mengatakan cara lain isi dan merefleksikan perasaan. Nah, itu dia 4 tahap pengembangan pada keahlian mendengar dengan empati. Selanjutnya yaitu pengertian dan persepsi. Dengan memahami orang lain, kita belajar paradigmanya melalui bagaimana mereka melihat dunia dan kebutuhannya. Kemudian kita bisa mencoba untuk menyelesaikan perbedaan untuk bekerja sama. Lalu selanjutnya, pernyataan emosi memerlukan empati, respon logis emosional. Anak-anak akan terbuka kepada orang tuanya jika mereka merasa orang tuanya akan mencintai tanpa syarat dan akan percaya padanya sesudahnya, tanpa pernah mengeceknya. Kadang pembicaraan tidak perlu empati, kata-kata begitu seperti apa adanya. Kemudian mencoba untuk dimengerti. Mengetahui bagaimana dimengerti sama pentingnya dengan mencoba mengerti untuk mencapai solusi menang atau menang, dan memerlukan keteguhan hati. Filosofi Yunani, etos, patos, dan logos memberikan urutan untuk komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu etos adalah kredibilitas pribadimu, patos adalah sisi daya empati, logos adalah sisi alasan. Banyak orang langsung menuju sisi logis tanpa dimulai menyusun karakter dan membangun hubungan. Menjelaskan alternatif kebaikan hati lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kesimpulannya adalah kekuatan karena berfokus pada pusat pengaruh. Kamu memfokuskan pada bangunan pengertianmu. Kamu bisa saja terpengaruh. Ini adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain. Sebagaimana kamu bisa semakin banyak menghargai orang lain, maka mereka akan menghargai kamu semakin banyak. Peluang untuk mempraktekkan kebiasaan ini secara proaktif bisa jadi setiap hari dengan rekan kerja, pelanggan, teman, dan keluarga. Apabila kita benar-benar memahami secara mendalam dengan lainnya, kita membuka pintu solusi kreatif dan alternatif ketiga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Kotur Nada Alim, NIM 37. Kita akan beralih ke habits 6, yaitu sinergi. Pertama, kita akan membahas atau mempelajari mengenai prinsip kerjasama kreatif. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip kerjasama kreatif, kita pelajari arti dari sinergi. Nah, sinergi ini bermakna keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah setiap bagiannya. Nah, itu adalah pengertiannya. Dan inti sarinya dari sinergi yaitu perbedaan nilai-nilai dengan menghormatinya, membangun kekuatan, dan mengkompensasikan kelemahan. Nah, jalan untuk mencapai sinergi melalui proses kreatif yang bisa menakutkan karena kamu tidak pernah tahu kemana proses kreatif akan membawamu. Kemudian kita akan mempelajari mengenai komunikasi sinergis.
Jadi, kita akan belajar dulu apa itu arti dari komunikasi sinergis. Komunikasi sinergis adalah membuka pikiran dan hatimu menuju kemungkinan baru. Nah, sebagian besar ikhtiar kreatif adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan juga jika bukan karena orang-orang yang memiliki toleransi tinggi terhadap ambiguitas atau tak tetap azas dan mengambil rasa amannya dari nilai integritas dan kedalaman jiwa, mereka akan menemukan hal yang tidak menyenangkan untuk bergabung dalam perusahaan dengan kreativitas. Kemudian titik kemajuan komunikasi adalah bertahan, menang atau kalah atau menang, terus penuh penghormatan atau kompromi, sinergis, menang atau menang, komunikasi, sinergis harus dicapai untuk mengembangkan kemungkinan kreatif, termasuk penyelesaian yang lebih baik daripada hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu sinergis dalam ruang kelas. Suatu kelas sinergis bergerak dari suatu lingkungan yang tenang ke keadaan berungkapan pendapat atau brainstorming. Spirit evaluasi menjadi bawahannya. Spirit jenjang kreativitas, angan-angan, dan juga intelektual. Kemudian sinergis dalam bisnis. Namun pengalaman sinergis secara khusus jarang bisa dibuat. Lebih sering pengalaman baru harus dicari. Dengan membuat pernyataan misi sinergis, hal yang terukir di hati dan pikiran partisipan. Untuk memancing alternatif ketiga dengan pencarian bersama untuk mengerti dan dimengerti, partisipan mengumpulkan keinginan mereka bekerja sama pada sisi yang sama untuk membuat alternatif ketiga, untuk mempertemukan kebutuhan setiap orang. Energi negatif, pendekatan menang atau kalah yang bisa menghasilkan pengeluaran energi negatif. Kunci sinergi interpersonal adalah sinergi intrapersonal, yaitu sinergi dalam diri kita sendiri untuk membantu mencapai sinergi yang lainnya. Jantung dari sinergi intrapersonal adalah habit ketiga yang pertama, yang memberikan kecukupan keamanan internal untuk menghargai perbedaan. Intisari sinergi adalah menghargai perbedaan mental, emosional, dan psikologis di antara orang-orang. Kunci untuk menghargai perbedaan itu adalah menyadarkan bahwa semua orang memandang dunia tidak sebagaimana adanya, namun sebagaimana mereka. Itulah perbedaan dalam memandang. Menekankan analisis lapangan. Sesuai dengan Kurt Lewin, seorang sosiologis, tahapan sekarang dari unjuk kerja atau keberadaan kita adalah posisi keseimbangan antara tekanan untuk menjalankan dorongan pergerakan naik dan menahan tekanan untuk turun. Dorongan atau driving force adalah positif, bersifat pribadi, dan berkesadaran. Menahan atau restraining force adalah negatif. Emosional, tidak berkesadaran, bersifat sosial atau psikologis. Kedua tekanan harus bersangkutan dengan perubahan. Untuk menghasilkan sinergi, konsep menang atau menang, sinergi, pengertian, dan pencarian bersama dengan digunakan untuk bekerja langsung pada dorongan menahan. Lalu ada semua kondisi alam adalah sinergis. Ekologi adalah sesuatu yang saling berhubungan yang menjelaskan prinsip sinergi di alam. Hubungan kekuatan kreatif perlu dimaksimalkan. 7 kebiasaan juga saling berhubungan dan memiliki kekuatan besar ketika digunakan bersama. Banyak sinergi ada dalam lingkaran pengaruhmu. Kamu bisa menilai baik sisi analitis dan kreativitas milik sendiri, mengesampingkan energi negatif dan mencari yang baik di sisi lainnya.
Berteguh hati menyampaikan ide dalam situasi saling berketergantungan, menghargai perbedaan di tempat lain ketika kamu melihat ada dua alternatif, punyamu dan sesuatu yang salah. Kamu bisa mencari suatu alternatif sinergis ketiga. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.